Seorang warga Bale Endah berinisial ES, 31 tahun diringkus polisi akibat menjual belikan satwa langka yang dilindungi, seperti burung kakak tua jambul kuning. Satreskrim Polresta Yogyakarta bersama BKSDA Daerah Istimewa Yogyakarta menggagalkan perdagangan sejumlah satwa langka. Inilah monyet liar yang dilaporkan karena menggigit warga yang memeliharanya. Belakangan ini kita dihadapkan dengan fenomena memelihara di rumah satwa liar yang dilindungi. Fenomena tersebut menarik perhatian publik dan berkembang menjadi diskusi di kolom komentar dunia maya. Tidak sedikit yang membahas bagaimana resiko pemeliharaan satwa liar tersebut terhadap ekosistem berkehidupan antar makhluk hidup. Itu ada zoonosis namanya, jadi penyakit yang dari si satwanya bisa ke orang, dan orang bisa ke satwanya gitu. Itu resikonya. Satu, terus kedua, pada saat si satwa liarnya tumbuh lebih besar, kandang sudah tidak layak. Saya waktu marah kecil, gitu, lucu, kandangnya kecil aja masih bisa. Begitu tambah besar, kandang sudah tidak lagi sesuai dengan satwanya, sudah nggak lagi lucu. Ya itu daya rusak satwa liar itu kan luar biasa gitu, membahayakan ya ke yang punyanya, membahayakan ke keluarganya, membahayakan ke lingkungannya. Inilah yang dilakukan oleh Animal Sanctuary Trust Indonesia atau ASTI dalam hal penyelamatan satwa-satwa liar tersebut. Jadi kalau untuk masuk ke ASTI itu ada dua jalur. Satu, misalkan masyarakat begitu mereka tahu satwa yang mereka pelihara itu ilegal untuk pelihara di rumah, mereka datang untuk menyerahkan. Biasanya kami arahkan untuk ke BKS dulu, baru masuk ke sini. Satwa liar yang diperdagangkan di pasar hewan ilegal dan yang dipelihara di rumah direscue oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Lalu, BKSDA menyerahkan satwa tersebut ke Pusat Penyelamatan Satwa seperti Animal Sanctuary Trust Indonesia untuk dirawat. Setelah dirawat dan dilakukan observasi secara berkala, jika satwa tersebut secara fisik dan kesehatan baik untuk dilepas liarkan, maka pilihan pertamanya adalah dilepas liarkan oleh ASTI. Satwa liar yang diperdagangkan di pasar hewan ilegal dan yang dipelihara di rumah direscue oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Jika satwa tersebut berasal dari luar Pulau Jawa, maka perlu dilakukan translokasi terlebih dahulu ke pulau habitat asli satwa tersebut. Jika ternyata satwa tersebut statusnya tidak layak secara fisik dan kesehatan untuk dilepas liarkan, ada opsi untuk dilepas ke kebun binatang. Atau pilihan lain dirawat selamanya di ASTI. Sampai saat ini ASTI sudah menerima kurang lebih 500 satwa dan per hari ini ada 73 satwa yang sedang dirawat oleh ASTI. Di sini kita lumayan lengkap, ada dari mamalia ada, dari burung-burung aves ada, juga dari reptil juga ada gitu. Kita ada buaya,
Kita ada harimau Sumatera, kita ada siamang, ada owa. Owa juga ada yang Sumatera, ada yang Kalimantan. Ada lutung, juga ada satu titipan beruk juga ada di sini. Beruk itu cuma agak susah karena dia perlu grup ya untuk digabungkan. Jadi sebelum ada grup ya kita rawat dulu di sini. Satu yang kita terima itu macam-macam. Waktu datang fisiknya macam-macam. Yang utuh dan mulus itu jarang. Kebanyakan ada aja cacatnya, apa sayapnya patah atau sayapnya dipotong atau misalkan giginya sudah tidak sempurna gitu. Banyak yang cacat yang harus prosesnya penyembuhannya agak lama. Kalau masih bisa kita sembuhkan itu masih mending, tapi baik yang cacat permanen yang nggak bisa kita apa-apakan lagi gitu. Kalau yang di luar trafficking biasanya ya sudah sampai di orang, dirawat di orang gitu kan. Nah begitu mereka tahu bahwa itu tidak boleh, ilegal untuk memelihara di rumah, ya mereka serahkan. Itu biasa kondisi lebih bagus karena mereka dirawat dengan baik umumnya. Tapi tidak juga menjamin bahwa semua satwa yang dirawat di rumah itu akan bagus kondisinya. Oleh karena itu, Nadia sebagai salah satu tim paramedis selalu melakukan observasi terhadap satwa yang dirawat. Jadi kita observasinya memang dari berbagai sisi, jadi kayak dari hasil uji lab itu juga kita pantau, kemudian juga dari aktivitas satwa di kandang itu juga kita amatin. Kalau misalnya ada perubahan atau penurunan kondisi, nah itu mungkin kita vakumkan dulu, maksudnya tidak langsung diutamakan untuk rilis atau translokasi cepat-cepat gitu. Jadi kita lihat kondisi dulu saat ini gitu. Misalnya kan untuk kita buat surat keterangan sehat juga kan butuh waktu gitu. Jadi untuk dinyatakan sehat baru kita ajukan ke BKSDA bahwa ini satwa bisa untuk ditranslokasi apa direhabilitasi gitu. Nah itu kita maintenance dari awal kayak preventifnya kita giatkan gitu. Terus juga observasi rutin selalu dilakukan setiap hari. Yang ini sebenarnya sayap salah satu sayapnya ada yang copot, jadi otomatis dia sudah tidak bisa terbang sama sekali. Sehingga kalau ada kecacatan atau yang virus yang membahayakan ekosistem itu nggak akan bisa dilepas liarkan seperti itu. Ini juga ganti bulu tuh ya, yang itu? Ya, ini ya kadang juga ada beberapa kasus yang memang burung paruh bengkok itu suka mencabuti bulu karena stres. Nah itu mungkin dampaknya seperti ini gitu. Namun, tidak semua satwa yang datang dan dirawat pada akhirnya dapat bertahan dan dikembalikan lagi ke alamnya. Selama saya kerja sih mungkin bisa mencapai 10 ekor, mungkin itu nggak survive gitu. Yang terbaru kemarin kucing hutan tuh bulan lalu satu ekor itu tidak survive. Karena mungkin kondisinya masih terlalu kecil, terus juga dari pengurusan awalnya kami juga tidak tahu kondisinya seperti apa gitu, apa perawatannya baik atau tidak, mungkin itu juga mempengaruhi gitu. Saat ini kami lakukan pemberian pakan rutin gitu, sehari 3 kali, ada yang sehari 2 kali gitu, dan sehari sekali. Kalau untuk semua primata sehari itu 3 kali. Terus kalau karnivora kayak elang, harimau itu sehari sekali dengan waktu 1 kali puasa dalam seminggu. Karena kami menganggapnya sembari mereka juga latihan gitu ya. Karena semua karnivora kan nggak selalu dapat makanan gitu di alam. Jadi kita upayakan mereka sudah terlatih seperti itu. Jadi ada 1 hari puasa mereka tidak makan sama sekali. Kami anggap sebagai mereka tidak dapat buruan. Kemudian juga kayak burung-burung juga 2 kali sehari.
sanitasi kandang 2 kali sehari itu wajib, karena kan dengan kandang yang bersih mudah-mudahan juga satwa juga bisa lebih terjaga kesehatannya. Kemudian observasi harian rutin itu juga wajib dilakukan. Kemudian preventif memberikan obat cacing, terus juga vitamin untuk menjaga kesehatan badannya si hewan gitu. Diskusi berkembang ke arah bahwa kondisi alam bagi para satwa liar ini yang sudah rusak. Sehingga memelihara satwa liar di rumah termasuk ke dalam hal penyelamatan satwa liar. Enggak. Sekarang gini deh. Rumah saya bocor, gitu kan. Terus barang-barangnya dalam rumah tuh saya keluarin gitu, saya kasih ke orang gitu. Kan nggak gitu. Kalau rumah kita bocor ya betulin gitu kan. Bukan isi rumah yang dikeluarin gitu. Sama juga dengan habitat rusak. Ya kita jaga habitatnya, kita perbaiki habitatnya, bukan isi kita keluarin gitu. Rusak saja oke lah. Tapi berapa lama sih untuk menghutankan kembali itu kan nggak lama gitu. Kita biarkan aja lah tanpa diganggu apa-apa. Dan sendiri hutan akan tumbuh lagi, nanti si satwanya akan masuk ke situ, akan bagus lagi gitu. Tinggal gimana kitanya manusianya jangan merusak. Biangnya kan itu. Kita masuk merusak ya selesai. Pemeliharaan satwa liar ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan yang melanggar akan diberikan sanksi. Karena sebaik-baiknya tempat untuk satwa liar ya di alamnya gitu. Kalau mau memelihara satwa, ya satwa domestik yang sudah biasa diternak gitu kan. Memelihara pun kita nggak bisa pelihara gitu aja. Itu ada komitmen di situ. Gimana kita merawatnya, ada kasih merawat yang benar, pakannya, kesehatannya, segala macam kebersihannya gitu, bahwa tidak harus stres si satwanya. Itu kan komitmen. Itu karena dia betul-betul atau cuman lagi pengen nih gitu, ntar udah gitu terlantar satwanya kan kasihan. Harapannya sih cukup sampai di sini aja gitu, maksudnya untuk pemeliharaan satwa liar dilindungi gitu kan di rumah lagi. Ya dampaknya juga ke kita juga nantinya gitu, kayak ekosistem jadi tidak seimbang, terus nanti muncul lagi penyakit macem-macem. Khawatirnya kepunahan dini juga ke satwa-satwa kayak gitu, takutnya anak cucu kita udah nggak tahu binatang apa ini gitu. Misalnya pun kalau ada orang-orang terkenal atau influencer, bisalah lebih menginfluence followersnya dengan lebih bijak gitu. Jangan yang melakukan ajakan
nggak apa-apa kok pelihara satwa gitu, saya aja resmi gitu. Memang resmi gitu, tapi kan punya privilege bagus gitu kan. Kalau yang seapa adanya, ya itu jadinya hewannya terbengkalai. Hutan sebagai habitat makhluk hidup sedang terancam. Salah satunya akibat alih fungsi hutan yang masif untuk kegiatan industri ekstraktif dan eksploitatif. Namun, memeliharanya di rumah bukan solusi penyelamatan, melainkan menimbulkan masalah baru. Sebab, memelihara satwa liar bukan hanya perkara legal dan ilegal, melainkan ada hal yang mengancam ekosistem berkehidupan makhluk hidup satu dengan yang lainnya, seperti zoonosis yang sampai saat ini masih kita rasakan. Setidaknya, inilah yang dilakukan oleh Asti. Merawat satwa hasil rescue dengan tujuan untuk tetap dilepas liarkan ke habitatnya.